Hai sobat, gimana kabar kalian? Semoga disehatkan selalu dan banyak rezekinya, amin. Jangan lupa untuk berlangganan. Dengan Anda berlangganan, Anda menjadi orang pertama di channel ini yang memiliki hak istimewa. Pada kesempatan kali ini, Sabta Novel akan melanjutkan Tales of Herding Gods episode 1311-1315. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Mimin sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Lan Yutian tidak memiliki banyak kesan tentang moral sekuler ini dan tidak merasa ada yang salah dengan mereka. Sebaliknya, Su Senghua memiliki ekspresi yang sama sepanjang tahun dan tidak menunjukkan ekspresi aneh apapun. Para pengikut lainnya gempar. Alasan mengapa Kaisar tertinggi ingin menyingkirkan Kaisar Dewa Langsuan adalah karena Gong Fu jatuh dan membunuhnya serta putra Kaisar tertinggi, namun meninggalkan dia dan putra Taichu, Langsuan. Tai Yi berkata, justru karena alasan inilah Kaisar tertinggi selalu tidak senang dengan Langsuan. Ia merasa bahwa jika putranya dan Gong Fu meninggal, maka putra Taichu dan Gong Fu juga harus mati. Su Senghua berkata, yang kuno tertinggi benar-benar kacau. Tai Yi tersenyum dan berkata, selalu kacau. Lihatlah Langsuan yang dipukuli secara pasif, tetapi di saat berikutnya, yang dipukuli adalah Kaisar tertinggi. Semua orang menatap ke langit. Ini adalah lautan yang kacau. Dengan perlindungan lautan yang kacau dan tongkat Tai Yi, tidak peduli seberapa sengitnya pertempuran di atas, itu tidak memengaruhi mereka sama sekali. Seperti yang dikatakan tadi, Kaisar Langit Langsuan tidak sepenuhnya menggabungkan Dao Indra Ilahi dan Kibawaan. Dia hanya berhasil memahami satu gerakan itu. Yuan Shen-nya terus mengulang gerakan yang sama, yang disebut jari Yuan Ilahi. Jari asal ilahi adalah seni ilahi awal absolut pertama. Belum lagi surga yang sangat agung, bahkan Kaisar Surgawi awal absolut pun tidak mengetahuinya. Sayang sekali Kaisar tertinggi sedang berjaga-jaga, jadi sulit bagi gerakannya untuk efektif. Kaisar Ilahi Langsuan jatuh ke posisi pasif. Lehernya hampir dipenggal oleh Kaisar tertinggi, dan luka-lukanya semakin parah. Untungnya, ia memiliki seni ilahi yang hebat seperti jari asal ilahi, yang memiliki kemampuan untuk mengancam Kaisar tertinggi. Kalau tidak, ia akan dikalahkan lebih cepat dan lebih menyedihkan. Di kedalaman kehampaan, Qin Mu mengeksekusi seni ilahi agungnya, perahu ilahi Higan. Dia terbang melintasi kehampaan dan bergerak melalui lapisan kehampaan ke-29, membuat tekanan kehampaan tak berdaya melawannya. Namun, jika dia menyebarkan seni ilahi yang hebat ini, dia tidak akan bisa bertahan di lapisan ke-29 kehampaan itu lagi. Jika tekanannya terlalu besar, itu akan membahayakan tubuhnya. Seni ilahinya seperti perahu ilahi Higan. Dia berdiri di haluan perahu ilahi dan menyaksikan pertempuran antara Kaisar tertinggi dan Langsuan. Dia berkata dengan heran, Kaisar Ilahi Langsuan benar-benar hebat. Jurusnya ini pasti keterampilan yang diciptakan dari jari yang digunakan Raja Dewa Gongsuan untuk menggali mata vertikal Raja Tai dari glabelanya. Dikombinasikan dengan kibawaan, itu benar-benar hebat. 10 orang dewa yang sangat dimuliakan itu masing-masing mempunyai keahliannya sendiri, dan mereka semua mempunyai sesuatu yang dapat membuat mata orang-orang berbinar. Di depan, ada seorang pemuja surgawi Hao yang menekan Raja Tai, dan Dao Agung dari reruntuhan yang kembali berubah dari 1 kibawaan menjadi 0. Itu tidak dapat dipercaya. Di belakangnya, ada jari asal ilahi Kaisar Langsuan, yang menunjukkan kekuatan Dao Agung dari awal yang absolut untuk pertama kalinya. Jari itu juga dipenuhi dengan bakat. Dia menyaksikan dengan penuh semangat. Ketika Langsuan hampir mati di bawah serangan Kaisar tertinggi, langit tiba-tiba menjadi sangat cerah. Harta karun dari 49 Dao Surgawi berjatuhan, dan semua jenis harta karun meledak dengan kekuatan Dao Surgawi. Mereka menyerang Kaisar tertinggi sampai tubuhnya bergoyang dan langkah kakinya menjadi tidak teratur. Raja Dewa Leluhur, lakukan seranganmu. Qin Mu mengepalkan tangannya dengan gembira, tetapi pada saat itu, perahu dewa di bawah kakinya berubah tak terlihat dan menghilang. Kegembiraan Qin Mu yang luar biasa melahirkan kesedihan, dan dia langsung hancur dan berubah tak terlihat oleh kekosongan ke-29. Tubuhnya tenggelam dan dia jatuh ke dalam kekosongan ke-28. Seni ilahinya meledak, dan dia mengangkat layarnya untuk melarikan diri ke dalam kekosongan ke-29. Dengan kekuatan seni ilahinya, dia bisa membiarkan dirinya melewati kekosongan ke-30, tetapi jika seni ilahi itu tersebar, kekosongan ke-30 akan terlalu berbahaya baginya, jadi akan lebih aman baginya untuk tetap berada di kekosongan ke-29.
Gempa susulan dari kekuatan ilahi Kaisar Tai dan Kaisar ilahi Lang Xuan sangat lemah dan tidak menimbulkan banyak ancaman baginya. Namun, jika dia jatuh ke dalam kekosongan ke-28, ancaman terhadapnya akan sangat meningkat. Meskipun 49 harta karun dao surgawi milik Raja Dewa Leluhur telah mengalahkan Kaisar Tai hingga ia terhuyung-huyung, harta karun itu tidak mengancam nyawa Kaisar Tai. Akan tetapi, pada saat berikutnya, 49 manik harta karun dao surgawi bergabung dan menyatu menjadi harta karun tertinggi. Itu adalah harta karun aneh yang menggunakan pilar surgawi sebagai tiang. Sumur surgawi, Tian Xuan, Tian Gang, Tian Yuan, Tian Pan, Tian Wei, dan banyak harta karun lainnya yang melekat pada pilar surgawi. Itu membuat senjata memiliki beberapa bagian yang tebal, beberapa bagian yang tipis, dan beberapa bagian yang seperti bilah, beberapa bagian seperti tombak. Sebuah tangan besar mencengkeram bagian tengah pilar surgawi. Jubah merah milik leluhur Raja Dewa berkibar saat dia mengacungkan harta karun tertinggi. Tubuhnya tiba-tiba berputar saat senjatanya berubah. Dengan bilah surgawi sebagai pemimpin, dia menebas pinggang Raja Tai dengan bunyi dentang. Sang Kaisar Agung mendengus sambil terhuyung mundur, darah mengucur dari pinggangnya. Harta karun yang telah mengumpulkan 49 harta dao surgawi itu begitu mengerikan hingga mengancam kekuatannya. Raja Dewa Leluhur mengacungkan harta karun dao surgawi dan memutar bilahnya. Gagang bilahnya menghantam Kaisar tertinggi. Di gagangnya, lonceng surgawi berkibar. Dengan suara berdenting yang keras, lonceng surgawi bergema saat menghantam jiwa Kaisar tertinggi, menyebabkannya berhamburan. Raja Dewa Leluhur melangkah maju, dan lonceng surga mundur ke baris kedua. Dengan pilar surga sebagai senjata dan pilar surga sebagai bangunan, ia menggunakan pilar surga sebagai palu dan menghantamkannya ke kepala Kaisar tertinggi. Di sisi lain, Kaisar Dewa Lang Xuan kembali sadar dan menyambungkan kembali lehernya. Dia kemudian menggunakan vitalitas ilahinya untuk menunjuk ke jantung alis Kaisar tertinggi. Ketika kedua Dewa Langit itu bergandengan tangan, situasinya langsung berbalik. Kaisar tertinggi mundur berulang kali untuk menangkis serangan kedua Dewa Langit itu, tetapi serangannya lebih sedikit dan pertahanannya lebih kuat. Tubuhnya juga terluka berulang kali. Qin Mu mengepalkan tangannya dengan penuh semangat dan menatap inti alis Kaisar tertinggi. Batu purba itu ada di sana, dan tidak lama lagi batu itu akan hancur. Pada saat itu, dia akan dapat mengambil batu purba itu. Tiba-tiba, tatapannya tanpa sengaja menangkap sosok ibu kehampaan di kejauhan, dan dia tidak bisa menahan rasa terkejutnya. Dia melihat ibu kehampaan bersembunyi di kehampaan ke-17, dan binatang buas kehampaan yang tak terhitung jumlahnya melonjak ke dalam kehampaan ke-17 seperti air pasang. Kaisar Agung masih punya kekuatan untuk mengendalikan makhluk hampa ini. Apa yang sedang direncanakannya? Tepat saat dia memikirkan hal ini, dia tiba-tiba melihat mata ibu kehampaan terbuka, memperlihatkan mulutnya yang besar. Binatang-binatang kehampaan besar berbaris rapi dan berjalan ke mulut ibu kehampaan. Gigi-gigi tajam yang tak terhitung jumlahnya di mulut ibu kehampaan berputar secara otomatis, mengiris dan menelan binatang-binatang kehampaan yang masuk ke dalam mulutnya. Qin Mu tercengang. Dia melihat tubuh ibu kehampaan mengembang dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Tubuhnya membesar, dan tanda-tanda ruang di tubuhnya menjadi semakin jelas. Ibu Void ini awalnya hanyalah binatang Void biasa. Setelah naga kilin menaklukkannya, Ibu Void hanya tumbuh 3 hingga 5 kali lipat dalam beberapa tahun terakhir. Tetapi sekarang, dalam waktu singkat, ibu kehampaan itu telah tumbuh dengan cepat, dan auranya menjadi semakin kuat. Kaisar Agung berencana menggunakan karakteristik ibu kehampaan untuk menciptakan ibu kehampaan dewasa lainnya. Tidak, dia berencana menciptakan raja binatang buas lain yang sekuat Long Xiao. Keringat dingin membasahi dahi Qin Mu. Dia berencana menggunakan ibu kehampaan untuk menyerang Lang Xuan, Raja Dewa Leluhur, dan yang lainnya. Kecepatan melahap ibu kehampaan menjadi semakin cepat, dan fisiknya menjadi semakin kuat. Lambat laun, bahkan kehampaan ke-17 tidak dapat menahan fisiknya yang besar. Tubuh sang ibu hampa meluas hingga ke kehampaan ke-18, namun kepalanya berada di kehampaan ke-17, yang memungkinkan lebih banyak binatang hampa masuk ke mulutnya terus-menerus untuk memperkuat dirinya. Tak lama kemudian, puluhan ribu Void Behemoth jatuh ke dalam mulutnya dan berubah menjadi energi. Ibu Void itu tampaknya berpikir bahwa Void Beast yang mengambil inisiatif untuk makan terlalu lambat, jadi ia membuka mulutnya lebar-lebar dan menggigit. Ribuan binatang buas dan sebagian besar kehampaan ke-17 digigitnya. Makhluk hampa lainnya ketakutan, tetapi mereka tidak berani bergerak. Mereka bersujud dan mengeluarkan suara-suara merintih. Sang ibu Void membuka mulutnya dan melahap binatang Void di Void ke-17 dengan sangat cepat.
Fisik ibu kehampaan itu bahkan lebih besar, dan tubuhnya telah tiba di kehampaan ke-23. Binatang buas besar ini terlalu kuat, memberi Kinmu, yang berada di kehampaan ke-29, perasaan yang sangat menindas. Perasaan ini mirip dengan saat dia menghadapi Long Xiao. Meskipun binatang buas betina ini tidak sekuat Long Xiao, itu tidak jauh berbeda. Tiba-tiba, binatang buas betina itu berdiri dan mengguncang tubuhnya. Fisiknya menjadi semakin kecil, dan ketika dia berubah menjadi binatang buas raksasa yang berjarak 100 mil, dia melompat keluar dari kehampaan. Bulan lalu, dewamu teringat bahwa biaya kontribusinya hanya 2/3 dari biaya kontribusi perusahaan, dan biaya kontribusi eksternal juga setengah dari biaya kontribusi awal. Saudara-saudara, apakah ini aroma bunga yang mekar di dalam dinding? Langganan yang penuh air mata. Ibu Void telah memadatkan tubuhnya ke ukuran yang sangat kecil, jadi ia jauh lebih kuat daripada Ibu Void yang kutemui saat pertama kali memasuki istana leluhur. Kinmu menatap Ibu Void yang melompat keluar dari kehampaan, dan hatinya sedikit bergetar. Kaisar tertinggi mungkin telah mengambil tindakan kali ini untuk mengakhiri kehidupan satu atau dua orang bangsawan surgawi dan menyingkirkan rintangan baginya untuk menguasai dunia lagi di masa depan. Bagi 10 orang bangsawan surgawi saat ini, para dewa kuno masih merupakan musuh terbesar mereka, tetapi bagi kaisar tertinggi, para dewa kuno bukanlah sesuatu yang perlu dikhawatirkan. 10 orang bangsawan surgawi adalah musuh terbesar mereka. Sebagai penguasa era yang tak terhitung jumlahnya, dia memiliki banyak cara untuk berhadapan dengan Adipati Surgawi, Pangeran Bumi, dan dewa-dewa kuno lainnya, namun dia tidak memiliki keyakinan yang sama dalam berhadapan dengan 10 orang bangsawan surgawi. Kekuatan dan pengaruh 10 orang suci surgawi saat ini jauh di atas para dewa kuno. Alasan mengapa mereka tidak bergerak adalah karena jika mereka dengan paksa melenyapkan para dewa kuno, mereka juga akan menderita banyak korban. Ke-10 orang suci surgawi tampaknya tidak setuju satu sama lain. Tidak ada yang ingin menjadi korban. Wus, saat sang ibu kehampaan melompat keluar dari kehampaan, sosoknya menghilang, bagaikan kaca transparan yang terbang di angkasa. Tubuhnya melewati kemampuan ilahi dari 3 eksistensi surgawi dan datang langsung ke belakang Raja Dewa Leluhur. Raja Dewa Leluhur sedang menebas Kaisar Tai dengan seluruh kekuatannya ketika dia tiba-tiba menjadi waspada. Jubah di belakang punggungnya berkibar, dan dengan siulan, itu berubah menjadi dunia Suandu. Ketika ibu binatang kekosongan melewati dunia Suandu, dia segera merasakan lokasi pastinya. Dunia Suandu miliknya disempurnakan oleh Dao Surgawi. Dunia itu dicampur dengan dao-dao besar lainnya dan domain serupa. Bahkan Adipati Surgawi tidak dapat menahan diri untuk tidak memuji putranya yang tidak berbakti karena kekuatannya. Ketika dia merasakan keberadaan makhluk ibu yang hampa, roh primordialnya langsung meledak. Sebuah istana surgawi tiba-tiba muncul dan roh primordialnya berdiri di istana harta karun Lingqiao milik istana surgawi. Dengan segel tangan belakang, dia menyerang. Pada saat itu, Kaisar tertinggi tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Ia menyingkirkan kelemahannya sebelumnya dan menghadapi serangan Kaisar Langit Langsuan secara langsung. Kemudian, ia tiba di hadapan Raja Dewa Leluhur. Harta Dao Surgawi di tangan Raja Dewa Leluhur berubah menjadi tombak surgawi saat menghantam. Kaisar tertinggi tidak menghindar atau menghindar. Dia menggunakan kepalanya untuk menerima serangan itu secara langsung saat dia mengirimkan akal ilahinya ke pengadilan surgawi Raja Dewa Leluhur. Dewa Leluhur Raja menderita serangan penjepit. Tubuhnya tiba-tiba berubah menjadi aliran cahaya saat ia tersedot ke istana surgawi oleh Yuan Shen-nya. Tubuhnya menyatu dengan Yuan Shen-nya menjadi satu. Pada saat yang sama, harta karun Dao surgawi miliknya terbang kembali dan terbelah, berubah menjadi 49 harta karun Dao surgawi untuk mempertahankan pengadilan surga. Pada saat yang sama, ia menghadapi serangan dari Ibu Hampa dan Kaisar tertinggi secara langsung. Ledakan. Divine Sense Great All Heaven turun dari langit dan bertabrakan dengan 49 harta karun Dao surgawi. Ini adalah serangan yang mengandung buah Divine Sense Dao milik Kaisar tertinggi. Bahkan roh primordial dari surga yang luas akan terperangkap oleh serangan ini. 49 harta karun Dao surgawi hancur berkeping-keping. Ada pecahan harta karun Dao surgawi di mana-mana. Mata, telinga, mulut, hidung, dan mulut Raja Dewa Leluhur memuntahkan darah pada saat yang sama. Dia tampak tercengang, tubuh dan roh primordialnya bergetar pada saat yang sama, dan tubuh ilahinya hampir terbelah. Serangan Kaisar tertinggi dengan buah Dao sangat kuat. Dia terluka parah dalam sekejap. Alam Dao, apakah ini alam Dao tertinggi yang dibicarakan oleh Kaisar pendiri? Dia pernah meremehkan alam Dao yang diciptakan oleh Kaisar pendiri di masa lalu. Dia mengira jalan Kaisar pendiri telah tersesat dan sempit. Namun,
Serangan Kaisar Tai dengan buah dao memungkinkan dia melihat betapa kuat dan mengerikannya sistem alam dao. Sistem istana surgawi harta karun ilahi terus berkembang selangkah demi selangkah. Setiap peningkatan memiliki jejak yang dapat diikuti. Peningkatan kekuatan kultivasi yang dibawa oleh peningkatan ranah kultivasi dapat diprediksi dan diikuti. Namun, bagian yang menakutkan dari alam dao adalah sulitnya memasuki dao pada tahap awal. Selain itu, kekuatan kultivasi seseorang belum tentu lebih tinggi dari sistem istana surgawi. Waktu yang dihabiskan juga lama. Namun, pada tahap selanjutnya, manfaat yang dibawa oleh setiap peningkatan sangat besar. Ketika seseorang mencapai puncak alam dao, seseorang akan sama menakutkannya dengan kaisar tertinggi ketika seseorang membudidayakan buah dao. Terlebih lagi, kaisar tertinggi saat ini bukanlah seorang kaisar tertinggi yang lengkap. Kaisar tertinggi saat ini memiliki tubuh fisik dan indera keilahian, tetapi tidak memiliki roh primordial. Meski begitu, dia sudah cukup kuat untuk menghancurkannya. Meskipun Raja Dewa Leluhur menyadari betapa mengerikannya alam dao kaisar tertinggi masih berbeda dari alam dao kaisar pendiri. Kultivasi kaisar tertinggi itu palsu, dan ia mengandalkan pengorbanan sang pencipta dan leluhurnya untuk berkultivasi hingga tahap ini. Adapun alam dao kaisar pendiri, dia harus meningkatkan dirinya selangkah demi selangkah, meningkatkan pemahaman dan pengertiannya tentang dao, menciptakan daonya sendiri, dan akhirnya menyempurnakan buah dao pedang dao. Dapat dikatakan bahwa kaisar tertinggi telah melumpuhkan dirinya sendiri. Namun, Raja Dewa Leluhur juga sangat kuat. Dia segera menstabilkan formasi susunan. Selama dia dapat menahan serangan ini, Kaisar Dewa Langsuan akan mampu menahan kaisar tertinggi. Pada saat itu, tidak diketahui siapa yang akan muncul sebagai pemenang. Pada saat itu, induk binatang itu menerkam dan melewati tubuh Raja Dewa Leluhur. Raksasa itu segera berubah dari ilusi menjadi kenyataan. Tubuhnya yang besar terus-menerus membengkakkan Raja Dewa Leluhur. Dewa Leluhur Raja menjadi lebih tinggi dan lebih gemuk seperti sedang mengembang udara. Tak lama kemudian, ia berubah menjadi dewa raksasa yang tingginya ribuan mil. Ia masih membesar dan tampak sangat menakutkan. Ibu binatang melahap darah dan ki dalam tubuhnya dengan gila-gilaan. Dia berencana untuk memurnikan darah dan ki-nya dan melahap sepenuhnya dewa surgawi ini. Hahaha, wajah Dewa Leluhur Raja berubah, tetapi dia tertawa terbahak-bahak. Adipati surgawi tidak dapat melakukan segalanya, tetapi sebagai putranya, tubuh Durin yang mewarisi garis keturunan Adipati surgawi, dia dapat melakukan segalanya. Aku tidak memiliki batasan aturannya. Tubuhnya tiba-tiba berubah. Beberapa saat yang lalu, dia masih Raja Dewa yang suci dan agung, tetapi sekarang, dia tampaknya telah berubah menjadi Raja Iblis yang melakukan segala macam kejahatan di Yudu. Tubuhnya seakan telah berubah menjadi dunia Yudu. Dunia itu suram, menakutkan, dan kekuatan Yudu yang aneh dan tak terduga meledak. Satu demi satu, dao besar bagaikan rantai pemikat jiwa, mengunci Void Mother Beast. Rantai itu melilit tubuh Void Mother Beast dan menjerat jiwanya. Raja Dewa Leluhur sebenarnya berencana untuk memurnikan ibu binatang kekosongan sebagai gantinya. Oh tidak, Kaisar Tai terkejut. Aku mungkin telah menendang batu yang keras. Kemampuan sejati dari pemuja surgawi ke-10 semuanya tersembunyi sangat dalam. Namun, jika dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk memurnikan binatang buas ibu yang hampa, dia tidak akan mampu menghalangi akal ilahiku, surga yang agung. Serangan ini sudah cukup untuk merenggut nyawanya. Dia tidak ingin mengungkap identitasnya sebagai selir Kiang Tian. Dia sekali lagi menggunakan akal ilahinya, surga yang agung, dalam persiapan untuk mengirim Raja Dewa Leluhur dalam perjalanannya. Namun, Kaisar Langsuan datang dari belakangnya. Esensi dan jarinya yang ilahi menembus bagian belakang kepalanya dan melesat keluar dari dahinya. Ding! Suara renyah terdengar. Batu purba-purba di glabela Kaisar Agung meledak dan terbang ke segala arah. Kaisar ilahi Langsuan sangat gembira. Dia tidak peduli tentang menyelamatkan Raja Dewa Leluhur yang akan jatuh ke dalam kesadaran jiwa surga Luo Agung. Dia dengan cepat terbang dan meraih pecahan batu purba itu. Kesadaran jiwa Kaisar Agung, surga Luo Agung juga sangat melemah akibat ledakan batu purba itu. Kepala Raja Dewa Leluhur telah jatuh ke dalam kesadaran jiwa surga Luo Agung. Kepalanya mulai retak, dan kulitnya beterbangan dan hancur seperti potongan kertas. Wajahnya segera rusak parah, memperlihatkan tulang-tulang putih yang mengerikan. Kekuatan kesadaran ilahi yang meliputi surga terlalu tirani. Bahkan jika Kaisar tertinggi tidak dapat menggunakan kekuatan penuhnya, tubuh jasmani dari yang mulia surgawi tidak akan mampu menahannya. Kinmu, yang berada di atas kekosongan ke-29 di tanah, segera membangkitkan ki vitalnya dan mengeksekusi teknik 3 ramuan tubuh penguasa.
Dia berlari turun dari kekosongan dan melepaskan seni ilahinya. Menginjak perahu ilahi, dia berubah menjadi banyak bayangan yang menyapu lapisan kekosongan. Dia berencana untuk merebut batu-batu primordial yang terbang. Pada saat yang sama, di lautan kekacauan, Yi Agung berkata dengan tenang, "Rekan-rekan Taois, lihat, akan segera ada perubahan." Lan Yutian dan Su Senghua sudah berseri-seri karena gembira. Ketika mereka mendengar bahwa akan ada perubahan, mereka tidak dapat menahan diri untuk bertanya dengan bingung, "Saudara Dao, perubahan apa lagi yang mungkin terjadi?" Kaisar Yi yang lama tidak mengatakan apapun. Kaisar Ilahi Langsuan menggoyangkan lengan bajunya dan hendak memasukkan semua batu purba ke dalam lengan bajunya ketika cahaya ungu tiba-tiba meledak dan awan ungu turun. Seolah-olah surga tiba-tiba runtuh. Tuan Surgawi Yun, Kaisar Surgawi Langsuan terkejut dan berteriak dengan suara serak. Dia telah terkena serangan. Dia menerkam ke depan dan pecahan-pecahan batu awal yang absolut terbang melewatinya. Dia berbalik di udara, tetapi yang dilihatnya bukanlah Celestial Master Yun. Sebaliknya, Celestial Master Xiao mengulurkan tangannya dengan senyum di wajahnya dan meraih pecahan-pecahan batu awal absolut yang berserakan. Master Surgawi Xiao baru saja meraih semua pecahan batu asli di tangannya ketika ekspresinya berubah drastis di saat berikutnya. Tangannya yang memegang batu asli tiba-tiba patah di pergelangan tangan dan tangannya jatuh dari langit. Benda yang memotong tangannya adalah jepit rambut. Jepit rambut itu sangat tajam dan mengandung kekuatan Dao Agung yang paling hebat. Di kejauhan, Selirian Tian menyingkirkan jepit rambut itu dan memasukkannya ke dalam sanggul rambutnya. Dia mengangkat tangannya dan menggoyangkannya. Kuali persegi yang telah menekan urat mineral Taisi membubung ke langit dan mengelilingi guru surgawi Xiao dengan suara desiran. Tiba-tiba muncul bunga teratai di bawah kaki guru langit Xiao. Ia menghentakkan kakinya dengan keras dan bunga teratai itu jatuh ke dalam kuali persegi. Bunga teratai dan kuali itu jatuh bersamaan. Di bawah mereka adalah lautan kekacauan. Di bawah bunga teratai dan kuali itu terdapat tangan kanan Xiao yang masih memegang batu purba itu. Tanah di sekitar Chaos Ocean tiba-tiba bergejolak, dan akar-akar yang sangat tebal melesat ke langit. Akar-akar itu seperti ribuan tentakel, dan saling terkait satu sama lain saat melilit tangan kanan Xiao, sang pendeta surgawi. Rangkaian perubahan ini membuat semua orang yang bersembunyi di lautan kekacauan tercengang. Mulut mereka menganga, dan mereka tidak bisa berkata apa-apa. Pada saat yang sama, Qin Mu masih berada di atas kapal ketika Mu Tianzun berdiri di haluan kapal dengan ekspresi muram. "Aku bangun pagi sekali dan bergegas ke pasar malam. Sial." Di tengah lautan kekacauan, Tai Yi tampak ramah. Ia tersenyum pada Su Senghua dan Lan Yutian yang tercengang, lalu berkata, "Menarik, bukan?" Namun, masih ada beberapa rekan Taois yang belum bergerak. Semua orang sudah agak mati rasa karena keterkejutan itu. Mereka mengangkat kepala dan melihat ke atas. Dari sudut pandang mereka, tentakel di atas laut kekacauan itu sangat tebal dan gelap. Kulit kayu di permukaannya seperti sisik naga, itu mencerminkan situasi laut kekacauan yang tidak dapat diprediksi. "Ibu Pertiwi, beraninya kau mengambil barang-barangku." Meskipun telapak tangan Celestial Master Xiao patah, dia mendengus marah dari dalam. Dia meninju ke bawah dengan tinjunya, dan akar-akar ibu bumi yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi altar. Di altar, tubuh asli ibu bumi perlahan bangkit dan menerima serangan ini secara langsung. Fluktuasi yang mengerikan di langit di atas laut kekacauan melonjak ke segala arah. Namun, ketika berhembus ke laut kekacauan dan bertemu dengan tongkat Tai Yi, semuanya langsung menjadi tenang dan tidak terganggu. Di langit, akar-akar ibu Pertiwi Yuan Jun yang tak terhitung jumlahnya patah dan berkibar di udara. Mereka jatuh dari langit dan menghantam lautan kekacauan. Tidak lama kemudian, mereka berasimilasi dengan lautan kekacauan dan berubah menjadi gumpalan ki kekacauan di laut. Tatapan Su Senghua jatuh pada tongkat jalan Tai Yi dan memperlihatkan ekspresi terkejut. Tongkat jalan ini tampaknya jauh lebih kuat daripada kayu asli. "Terbuat dari kayu jenis apa?" Tai Yi memperhatikan tatapannya dan berkata sambil tersenyum, "Ada banyak potongan kayu di rumahmu, tetapi semuanya telah kubakar. Jangan katakan padanya bahwa aku punya satu lagi di sini, atau dia akan berencana mengambil milikku lagi." Su Senghua kebingungan. Ada banyak kayu di rumah Master Sekte Qin. Kapan dia menjadi begitu kaya dan sombong? Orang ini jelas terlihat tidak punya uang dan ingin merampas barang-barang bagus dari semua orang yang ditemuinya. Saat ini, dia mungkin sedang merencanakan untuk merampas kekayaan orang lain. Tai Yi tua tersenyum. "Lihat cepat, ada seorang Taois yang akan membuat masalah lagi. Namun, pelakunya masih dalam perjalanan." Pada saat ini, Qin Mu masih bergegas dengan perahunya.
Dia bergerak secepat kilat dan diam-diam mengeluh bahwa dia telah bersembunyi terlalu tinggi dan seharusnya tidak bersembunyi di kekosongan ke-29. Tinju kanan daun sang pendeta surgawi menyebabkan tubuh ibu bumi tenggelam. Tepat saat dia hendak jatuh ke lautan kekacauan, altar pengorbanan tiba-tiba hancur berkeping-keping. Akar yang tak terhitung jumlahnya menyusut dan menggali tanah sebelum menghilang. Penguasa purba ibu pertiwi telah menderita kerugian besar karena dia hanya memiliki satu jiwa tersisa dan kultivasinya telah digerogoti oleh Kinmu, jadi dia tidak punya pilihan selain menghindari ujung yang tajam. Di atas langit di atas tangan kanan daun yang patah, pertarungan antara lotus dan kuali persegi masih berlangsung. Dua harta karun milik daun meledak dengan kekuatan yang sangat mengerikan saat mereka mencoba untuk saling menekan. Mereka mengambil tangan kanan guru surgawi Xiao dan batu primordial di tangannya. Tiba-tiba, seberkas cahaya pelangi datang dari langit. Cahaya itu seperti pilar, mengalir masuk dari lubang di segel istana leluhur. Itu berubah menjadi cetakan telapak tangan besar, menutupi bunga teratai dan kuali persegi dengan suara keras, menekan kedua harta karun itu dengan kecepatan yang lebih cepat, mereka jatuh ke laut yang kacau. Duke Surgawi. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Para penguasa langit dan kaisar kekaisaran yang sedang bertempur di langit terkejut. Mereka semua mencoba menghentikan serangan Adipati Langit dari Suandu. Pada saat ini, Ki Iblis Yudu tiba-tiba menyembur keluar dan menenggelamkan lautan yang kacau dalam sekejap. Dalam Ki Iblis, hitungan bumi perlahan naik. Mata vertikal di antara alisnya terbuka dan menghentikan tangan kanan Xiao, guru surgawi yang jatuh. Dia mengayunkan cambuknya dengan desiran, dia melilit tangan kanan guru surgawi ini dan menariknya ke arah lautan yang dibentuk oleh Ki Iblis Yudu. Duke Surgawi, Pangeran Bumi, apakah kamu juga tidak mampu menahan kesepian dan apakah kamu bertekad untuk ikut campur dalam urusan dunia? Kaisar Langit Xiao mengusir selir Yantian dan turun dari langit, dia mencibir dan berkata, namun, segel itu masih ada. Kau tidak dapat turun dengan tubuh aslimu dan tidak sebanding denganku. Jika tubuh aslimu turun, kau akan terikat oleh Dao Agung dan itu akan menjadi saat kematianmu. Mengapa kau tidak mundur dengan cepat? Dia datang dengan amarah dan bahkan menggunakan metode tersembunyi untuk memaksa selir Yantian mundur. Jelas terlihat betapa kuatnya dia. Namun, ketika dia hendak membunuh bangsawan bumi, Kaisar Langit Xiao tiba-tiba menyerangnya dari samping. Kaisar Langit Xiao merasakan hawa dingin di hatinya dan mereka berdua bertabrakan di udara, mereka pun terpisah. Kaisar Tai mencibir dan meninggalkannya saat dia bergegas ke hitungan bumi di bawah. Bansi itu tidak buruk. Celestial Master Xiao mencibir dan juga bergegas ke Earthcount. Istrimu, aku tidur. Kaisar Tai sangat marah. Ia mengejar Earthcount dan bertarung dengannya. Karena Earthcount tidak berada dalam tubuh aslinya, ia berusaha keras untuk menyingkirkan cambuk sungai dunia bawah dan mencoba kembali ke Hades. Ledakan. Lautan yang terbentuk oleh Ki Iblis Yudu bergetar hebat. Kaisar tertinggi dan guru langit Xiao turun dan meledakkan lautan Ki Iblis. Sikap dua ahli tingkat guru langit yang mengesankan mengguncang lautan Ki Iblis dan membelahnya, memperlihatkan lautan yang kacau di bawahnya. Di bawah laut yang kacau, Su Senghua, Lan Yutian, dan yang lainnya mendongak. Mereka hanya bisa melihat kaki kokoh para dewa dan iblis ini, yang seperti pilar yang menopang langit. Mereka melangkah ke permukaan laut kekacauan, namun tekanan mereka tidak jatuh ke laut kekacauan, melainkan ke tongkat jalan Tai. Su Senghua melihat tongkat jalan itu dan melihatnya sedikit bengkok karena tekanan. Saudara Tao, apakah kamu mengatakan bahwa tongkat jalan ini berasal dari keluarga guru surgawimu? Su Senghua bertanya, keluarga guru surgawimu punya banyak kayu jenis ini. Orang tua itu, Tai, berkata sambil tersenyum, itu ada di seluruh pegunungan dan dataran. Jika rekan Taoisu menginginkannya, mintalah beberapa gunung kepada Yang Mulia Surgawimu. Yang Mulia Surgawimu sangat murah hati dan pasti tidak akan menolak. Su Senghua sangat tersentuh. Lan Yutian juga tergerak. Dia berkata, aku juga menginginkan beberapa gunung. Yang Muliamu pasti akan memberikannya kepadamu. Jangan khawatir, kata lelaki tua itu, Tai, sambil tersenyum ramah. Ledakan, ledakan, ledakan. Beberapa getaran hebat lainnya terdengar saat lautan Ki Iblis Earthcount meledak sepenuhnya. Selirian, leluhur Dewa Raja, Kaisar Ilahi Langsuan, dan yang lainnya telah tiba. Cahaya ilahi Celestial Master menyapu, menyebabkan lautan Ki Iblis menguap sepenuhnya dan tidak ada lagi. Hitungan lava bumi berdiri di tengah-tengah para penguasa langit dengan cambuk sungai dunia bawah di tangannya. Di ujung cambuk yang lain adalah tangan kanan penguasa langit Xiao. Meskipun Earthcount selalu tenang, selalu merencanakan, dan selalu berkuasa, dia benar-benar bingung saat ini. Dia berdiri di sana dengan ekspresi agak canggung.
Mustahil baginya untuk melarikan diri ke Yudu. Tempat di mana dia berdiri adalah Yudu. Namun, sekarang Ki Iblis Yudu telah hancur, lautan kekacauan berada di bawah kakinya. Dapat dikatakan bahwa dia benar-benar terhalang dan tidak punya tempat untuk pergi. Hitungan tanah lava ini hanyalah avatarnya. Ia tidak memiliki kekuatan tempur yang mengerikan seperti tubuh utamanya. Ia hanya bisa dibunuh dengan satu serangan saat berhadapan dengan harimau dan serigala di sekitarnya. Tiba-tiba, lautan kekacauan bergejolak lagi. Itu adalah Ibu Void yang telah turun. Ia bersandar dekat di belakang kaisar tertinggi sambil menatap dengan waspada ke arah Raja Dewa Leluhur dan Pangeran Bumi. Ia hampir saja dimurnikan sampai mati oleh Raja Dewa Leluhur. Untungnya, Raja Dewa Leluhur telah bertarung langsung dengan kaisar tertinggi, sehingga ia dapat melarikan diri dari tubuh Raja Dewa Leluhur. Akan tetapi, kekuatannya telah sangat berkurang sebagai akibatnya. Di bawah lautan kekacauan, semua orang merasa gelisah. Sekarang, 5 eksistensi tingkat Master Surgawi telah berkumpul di permukaan laut, dan Ibu Hampa hampir tidak dapat dianggap sebagai setengah dari mereka. Ada juga Dewa Bumi Primordial yang bersembunyi di kegelapan, menatap mereka seperti harimau yang sedang mengawasi mangsanya. Adipati Surgawi juga mengawasi dengan saksama, dan dia bisa menyerang kapan saja. Selain itu, ada hitungan bumi lava di tengahnya. Meskipun dikelilingi oleh semua makhluk yang menakutkan, basis kultivasi dan kekuatannya juga luar biasa. Dengan begitu banyak makhluk kuat berkumpul di sini, bisakah tongkat jalan Taiyi yang terbuat dari kayu mati benar-benar bertahan? Suara mendesing. Tiba-tiba, cahaya terang melintas di langit, dan Kinmu akhirnya bergegas keluar dari kekosongan dan muncul di atas laut kekacauan. Dia melirik ke bawah lalu berbalik untuk pergi. Penghasut, kaisar tertinggi mengangkat kepalanya untuk menatapnya dan mendengus dingin. Semua pemuka surga yang hadir tidak punya jalan untuk mundur, sehingga dalam menghadapi situasi ini, mereka tidak tahu harus berbuat apa. Kalau mereka benar-benar memulai perang, banyak pemuja surgawi akan mati. Tiba-tiba, Kinmu berbalik dan berteriak, "Saudara Earthbound, apa yang kau tunggu? Buang saja batu-batu purba itu. Buang saja ke laut." Earthbound tersadar dan melepaskan cambuk sungai dunia bawah. Tangan kanan Xiao, sang pemuja surgawi, jatuh ke laut kekacauan bersama dengan batu-batu purba di tangannya. Di permukaan laut, wajah semua orang gemetar, tetapi tidak ada yang bertindak gegabah. Mereka hanya bisa menyaksikan batu-batu purba jatuh ke laut. Di lautan kekacauan, Su Senghua dan Lan Yutian menyaksikan tangan Xiao, yang memegang batu purba, jatuh dan mendarat di depan mereka. Di tangan itu, cahaya permata batu purba terpancar dari celah-celah di antara jari-jarinya. Tak satu pun dari mereka bergerak. Sebaliknya, mereka menatap ke arah Taiyi tua. Taiyi tua tersenyum dan berkata, "Batu purba ini adalah batu purba. Batu ini mengandung dao purba." Bahkan Kaisar Langit Taichu sendiri tidak dapat memahami purba sejati. Dia tiba-tiba berhenti pada titik ini dan tidak meneruskan pembicaraannya. Keduanya masih menatapnya, menunggu dia melanjutkan bicaranya. Meskipun tangan kanan Xiao yang sangat tua patah, 2 jarinya diam-diam terjulur keluar saat ini. 3 jari lainnya masih mencengkeram erat pecahan batu mentah itu. Kedua jari itu seperti kaki, yang memungkinkan tangan kanan berdiri. Mereka berjalan di sepanjang dasar laut kekacauan purba. Gemerincing, sepotong batu asli jatuh, dan kedua jari itu segera berhenti. Jari-jari itu mencari-cari, dan akhirnya menemukan batu asli. Mereka dengan hati-hati mengambil batu asli itu dan menyimpannya di telapak tangan mereka. Mereka terus berjalan keluar dengan 2 jari. Su Senghua dan Lan Yutian tidak dapat menahannya lagi. Mereka tidak dapat menahan diri untuk mengalihkan pandangan mereka ke tangan kanan sang pendeta surgawi, lalu menoleh untuk melihat Taiyi tua. 3.000 pengikut Lan Yutian dan sekelompok raksasa abadi menatap tangan kanan Celestial Master dengan rasa ingin tahu. Mereka menyaksikan saat Celestial Master terus berjalan keluar dan menjatuhkan batu permata dari telapak tangannya. Para raksasa itu baik hati. Mereka menggerakkan pantat mereka dan membiarkan Celestial Master berjalan melewati mereka. Mereka tidak menghentikannya. Tangan kanan Celestial Master akhirnya mencapai ruang yang ditopang oleh tongkat penyangga. Tepat saat dia melangkah, tekanan udara yang kacau itu turun. Dengan suara keras, tangan kanan Celestial Master ditekan ke tanah. Pecahan-pecahan batu asli yang ada di telapak tangannya berserakan di seluruh tanah. Tangan kanan Dewa Xiao berjuang sejenak, tetapi seberapa mengerikankah beban lautan yang kacau itu? Tangan kanannya beradu langsung dengan Ibu Bumi, Yuan Jun. Dia memaksa Ibu Bumi mundur dan dicambuk oleh Kaun Bumi. Kekuatan sihir di tangan kanannya habis, dan dia sama sekali tidak bisa melawan lautan yang kacau itu. Sekarang dia ditekan, dia tidak bisa melarikan diri.
Orang tua itu dapat melihat bahwa Su Senghua dan Lan Yutian masih menatapnya. Dia mendesah tak berdaya, kalian adalah pencari Dao. Mengapa kalian harus tahu kerugian dari mencapai Dao? Jika kalian memiliki niat baik atau buruk, kalian tidak akan menjadi murni ketika mencapai Dao. Lan Yutian berpikir sejenak dan berkata dengan malu-malu, Penatua benar. Aku telah diajari dengan buruk oleh kakakku. Dia selalu membuatku lebih berhati-hati. Su Senghua bertanya, kalau begitu, Saudara Taois, jika kita mengambil batu primordial ini dan memahami Dao besar di dalamnya, apakah itu akan membahayakan kita? Lan Yutian tertegun dan segera menatap Tai Yi. Tai Yi tidak berdaya, dia hanya bisa berkata, ada kekurangannya. Pertama, Kaisar tertinggi ingin membunuhmu. Batu primordial ini adalah barangnya untuk mencapai Dao. Tanpa itu, kekuatan kultivasinya tidak akan pernah mencapai puncaknya. Kedua, Kaisar Surgawi dari awal primordial ingin membunuh kalian semua. Batu asal ini juga merupakan barangnya untuk mencapai Dao. Meskipun dia telah mencapai Dao, dia belum mencapai Dao. Dia harus mengumpulkan semua batu asal dan semua batu dewa. Oleh karena itu, selain menyingkirkan semua orang yang telah memperoleh batu asal, dia juga harus menyingkirkan semua pencipta. Ketua Sekte Kakak Besar masih punya pandangan jauh ke depan, pikir Su Senghua dan Lan Yutian secara bersamaan. Jika Kinmu tidak terus-menerus memberitahu mereka untuk lebih berhati-hati, mereka mungkin akan dengan senang hati mengambil batu asli di tangan mereka dan menyinggung Kaisar tertinggi dan Kaisar Surgawi tanpa alasan. Perubahan besar bertanya, kalau begitu, rekan-rekan Taois, apakah kalian ingin mengambil batu asli atau tidak? Lan Yutian memandang Su Senghua. Dia tahu bahwa Su Senghua adalah rekan Tao kakak laki-lakinya dan selalu punya ide. Kadang-kadang, ketika Kinmu tidak bisa mengambil keputusan, dia akan pergi ke bumi barat untuk meminta nasihatnya. Su Senghua merenung sejenak, ambil. Kita mengambil batu mentah hanya untuk menempuh jalannya dan memahami jalan awal yang mutlak melalui batu mentah. Kita tidak mengambil energinya atau meminjam kekuatannya. Dengan begitu, tidak peduli apakah itu Kaisar tertinggi atau Kaisar Surgawi awal yang mutlak di masa depan, selama mereka menginginkan batu mentah itu kembali, kita akan mengembalikannya kepada mereka. Lan Yutian memikirkannya dan memuji, kakakku berkata bahwa lebih baik mengajari seseorang memancing daripada mengajari seseorang memancing. Ketika dia mengajariku kultivasi, dia hanya mengajariku prinsip-prinsip kultivasi dan tidak mengajariku seni, jalan, dan keterampilan ilahi yang spesifik. Inilah alasannya. Orang tua itu, Tai Yi, mendesah, guru langitmu benar. Namun, kamu harus memperhatikan kata-katanya dan juga tindakannya. Meskipun kata-kata guru langitmu bagus, dia tidak hanya belajar cara memancing, tetapi dia juga ingin merampas ikan milik orang lain. Kamu tidak bisa belajar darinya. Keduanya setuju dan maju ke tangan kanan Celestial Master yang sedang berbaring di tanah. Mereka masing-masing mengambil beberapa potong batu asli. Permukaan laut kekacauan masih sunyi. Meskipun hitungan magma bumi telah membuang pecahan batu asli dan tangan kanan sang pemuja surgawi, dia masih dikelilingi oleh para pemuja surgawi. Semua orang masih dalam kebuntuan. Hitungan magma tanah tiba-tiba mendesah dan menyebarkan mana avatar ini. Seketika, avatar itu berubah menjadi tumpukan batu yang dihancurkan dan dimurnikan oleh lautan kekacauan, berubah menjadi gumpalan ki yang kacau. Dalam menghadapi situasi seperti itu, avatarnya sama sekali tidak berguna. Jika dia terus terjebak di sini, kebijaksanaannya akan ditertawakan, jadi dia sebaiknya menyerahkan tubuh ini. Semua orang tetap tidak bergerak. Master Langit Xiao, Master Langit Yan, leluhur Raja Dewa, dan Kaisar Dewa Langsuan terdiam. Keringat dingin mengucur di dahi sang Kaisar tertinggi. Dia tiba-tiba menyadari bahwa setelah hitungan bumi menyerah pada avatar ini, situasinya telah berubah buruk. Guru surgawimu tampaknya menipuku lagi. Sudut matanya berkedut. Tiba-tiba, Guru Surgawi Xiao berkata dengan tenang, bagaimanapun juga, kita adalah Guru Surgawi. Ya, tidak peduli apapun, bagaimanapun juga, kita adalah penguasa surgawi, kata Selirian. Raja Dewa Leluhur dan Kaisar Ilahi Langsuan mengangguk dan berkata, bagaimanapun juga, kita adalah penguasa surgawi. Meskipun kita memiliki dendam dan permusuhan, kita harus bersatu dalam menghadapi musuh eksternal. Kaisar Agung tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, benar sekali. Bagaimanapun juga, kita adalah orang-orang surgawi yang terhormat. Kita harus bersatu dan memiliki musuh yang sama. Keempat dewa lainnya terdiam, seolah-olah jantung mereka tertusuk. Kaisar tertinggi terlalu jahat. Satu kalimat menunjukkan bahwa dia adalah salah satu dari 10 orang yang terhormat di surga. Hal itu tidak dapat membantu membangkitkan kecurigaan semua orang. Meskipun Guru Surgawi Xiao mengetahui identitas asli Kaisar tertinggi,
Guru Surgawi Xiao tidak akan mengatakan bahwa Kaisar tertinggi adalah selir surga. Karena jika Master Surgawi Xiao mengungkap identitasnya sebagai Kaisar tertinggi, maka Kaisar tertinggi juga akan mengungkap identitasnya sebagai Kaisar Surgawi awal yang absolut. Kedua belah pihak akan menderita. Keseimbangan kepentingan akan memungkinkan mereka untuk menjaga saling pengertian secara diam-diam, seperti halnya selir Surgawi Yan yang tidak akan mengungkap Guru Surgawi Xiao dan selir Surgawi Xiao tidak akan mengungkap identitasnya. Raja Dewa Leluhur berkata dengan enteng, Kaisar tertinggi harus mati. Kaisar tertinggi sama sekali tidak diizinkan berada di antara 10 orang suci surgawi. Saudara-saudara Dao, bagaimana menurutmu? Kami setuju, kata Fajar yang dimuliakan surgawi. Selir Yantian dan Dewa Leluhur Raja tersenyum. Kami setuju, kami setuju. Kaisar tertinggi melangkah mundur saat kakinya mendarat di punggung Void Mother Beast. Dia tertawa dan berkata, kalian para junior ingin mengambil nyawaku juga. Aku telah mendominasi zaman kuno, tetapi tidak ada yang berani melawanku. Saat kakinya bergerak, 4 Maha Mulia Surgawi, Fajar, Yan, Leluhur, dan Lang, menyerang pada saat yang sama, menjepit Kaisar tertinggi. Pada saat yang sama mereka menyerang, ibu binatang kekosongan di bawah kaki Kaisar Tai melompat kembali ke dalam kehampaan dan melesat melewati lapisan kehampaan bersama Kaisar Tai. Di hadapan Kaisar Tai, tubuh keempat penguasa langit itu memutarbalikkan kehampaan. Satu persatu, tubuh mereka yang kuat menerobos lapisan kehampaan, hancur dan hancur seperti cermin. Kehendak dari Dewa keempat membentuk sebuah kota, dan kekosongan yang kuat tampaknya tidak ada di depan mereka. Ketika para dewa dan iblis memasuki kekosongan pertama, mereka akan berasimilasi dengan kekosongan tersebut. Bahkan pencipta dengan kultivasi yang kuat tidak dapat memasuki kekosongan ganda. Hanya sesepuh pencipta dengan tingkat kultivasi tertentu yang bisa mempercayakan indera keilahiannya ke kedalaman kehampaan ganda setelah kematiannya dan menjadi roh leluhur. Sedangkan bagi para dewa dan setan dari ras lain, hanya ketika kesadaran keilahian mereka memasuki Dao dan memahami keberadaan tanda-tanda ruang, barulah mereka dapat memasuki multiverse. Sangat sedikit orang seperti Kinmu yang bisa memasuki kehampaan ke-30. Di era ketika sang pencipta menguasai alam semesta, tidak banyak keberadaan seperti itu. Kinmu mengandalkannya untuk memahami Dao kibawaan satu dan kesadaran ilahi, dan dia telah bersentuhan dengan Dao permulaan absolut, jadi tidak sulit baginya untuk memasuki kehampaan. Namun, pemuja surgawi keempat mengandalkan tubuh jasmaninya yang kuat. Kekuatan tubuh jasmani mereka membuat ruang hampa tidak hanya tidak dapat menyerap mereka, tetapi bahkan hancur berkeping-keping oleh tubuh jasmani mereka. Inilah aspek yang menakutkan dari keberadaan makhluk surgawi. Akan tetapi, Kaisar tertinggi tahu bahwa para pemuja surgawi juga mempunyai batas. Batasan ini telah lama diraba oleh Dewa Langit Yun, Dewa Langit Ling, dan Dewa Langit Yue. Jembatan Void di Great Void adalah jembatan yang dibangun di ruang hampa tingkat ke-35. Jembatan ini dibangun oleh 3 orang pemuja surgawi dan pencipta kekosongan agung bersama-sama. Pemuja surgawi Yue juga membangun 3 ruangan di ujung jembatan. Jembatan itu dibangun dengan sangat curam. Jika seseorang ingin menyeberanginya, seseorang harus menahan tekanan dahsyat dari ruang hampa tingkat ke-35. Bahkan jika sang pemuja surgawi tidak berhati-hati, dia akan hancur. Api pemuja surgawi, kekosongan pemuja surgawi, dan kaisar pendiri semuanya terperangkap di sana, mereka hampir hancur oleh kekosongan. Kekosongan 35 lapis adalah batas seorang guru surgawi. Selama kaisar tertinggi membawa ibu kehampaan ke dalam kehampaan 35 lapis, dia dapat membuat keempat guru surgawi mundur. Suara guntur terdengar dari kedalaman kehampaan. Bersamaan dengan petir di kedalaman kehampaan, berdiri di pelataran leluhur, seseorang bahkan dapat melihat bayangan besar yang bersinar di kedalaman kehampaan. Tubuh-tubuh itu luar biasa besarnya, dan saat mereka bergerak, retakan muncul di ruang sekitarnya, menyebar ke segala arah seperti jaring laba-laba. Kecepatan gerak mereka juga cepat. Ketika bayangan itu diterangi dan meredup, mereka sudah jauh ketika mereka diterangi lagi. Pada hari ini, darah tiba-tiba mengalir keluar dari langit. Darah dewa yang mengalir deras bagaikan air terjun raksasa yang mengalir dari kedalaman langit, membentuk air terjun darah yang menggantung di udara. Kinmu tidak berjalan terlalu jauh. Ketika dia melihat air terjun darah ini, dia melihat sesuatu jatuh dari langit. Itu seperti sebuah planet yang menabrak bumi, menimbulkan hembusan angin kencang dan meteor. Dimanapun benda itu jatuh, bumi berguncang dan gunung-gunung berguncang, dan gunung berapi meletus. Meskipun istana leluhur jauh lebih kuat daripada tempat lain, tetap saja tidak mampu menahan benturan seperti itu.
Ketika Qin Mu tiba di sana, banyak api menyembur dari langit, dan bola api besar meninggalkan jejak api yang panjang saat jatuh dari langit. Qin Mu menatap lubang besar pertama dan melihat sebuah kepalan tangan besar di dalamnya. Itu adalah tinju kaisar tertinggi, namun dia tidak tahu dewa langit mana yang telah menebasnya, mengakibatkan gunung runtuh dan bumi retak. Bagaimanapun, tubuh jasmani kaisar tertinggi adalah salah satu tubuh jasmani terkuat di era yang tak terlupakan. Hanya permulaan absolut kaisar surgawi yang dapat menyamainya. Tinju ini mungkin dapat disimpan dan disempurnakan menjadi harta karun. Tepat saat dia memikirkan hal ini, akar-akar yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari bumi yang seperti magma dan menyeret tinju kaisar tertinggi. Ibu bumi, Qin Mu segera berlari ke depan dan hendak meraih tangan kaisar tertinggi ketika langit tiba-tiba menjadi cerah dan berubah menjadi putri salju. Paha lainnya jatuh dari langit, dan yang lebih mengejutkan lagi adalah ketika tinjunya mendarat di tanah, angin kencang dan ombak besar membuatnya terpental. Paha kaisar tertinggi, Qin Mu berhenti bergerak dan berbagai macam benda jatuh dari langit. Ledakan, 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 semuanya hancur dalam radius 10.000 mil ke tanah. Permukaan tanah mengapung di magma seperti panci berisi daging rebus merah. Gelembung-gelembung mendorong potongan-potongan daging, membuatnya berdeguk, permukaan tanah bergetar terus-menerus. Kaisar Agung benar-benar menyedihkan. Dia dipotong-potong oleh 4 orang surgawi yang terhormat. Dia tidak dapat menahan rasa kasihan di dalam hatinya. Keberadaan terkuat di era kuno benar-benar berakhir seperti ini ketika menghadapi 4 orang bijak surgawi. Dia kemudian menjadi bahagia lagi dan terbang melalui lautan api untuk mencari jenazah kaisar tertinggi. Tiba-tiba sebuah tubuh besar turun dari langit dan menghantam magma laut api sambil berguling dan berguling. Qin Mu terbang maju, dan itu adalah ibu binatang kekosongan. Kepala Void Mother Beast menghilang. Tidak diketahui apakah ia telah dibunuh oleh Yang Mulia Surgawi, tetapi mayatnya jatuh dari langit. Ibu Void sudah mati. Bukankah itu berarti makhluk Void akan punah? Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tercengang. Ibu kehampaan telah melahap semua binatang kehampaan di istana leluhur, dan baru kemudian binatang itu tumbuh ke keadaannya saat ini. Kematian ibu kehampaan ini di tangan pemuja surgawi keempat berarti bahwa ibu kehampaan di istana leluhur telah punah. Masih ada binatang buas di Lengxian. Aku ingin tahu apakah binatang buas itu masih hidup. Jika binatang buas itu juga mati, maka binatang buas itu benar-benar akan punah. Dia berlari cepat ke arah mayat ibu kehampaan, dan tiba-tiba, telur binatang kehampaan menggelinding keluar dari tubuh ibu kehampaan dan mendarat di magma. Hati Qin Mu sedikit tergerak, dan kekuatan sihirnya melonjak keluar untuk menyapu telur binatang hampa dan menaruhnya di jantung alisnya. Telur terakhir lahir dari ibu yang hampa, dan mayatnya tenggelam ke dalam magma dan menghilang. Qin Mu hendak mengambil mayat ibu kehampaan itu ketika dia tiba-tiba berhenti. Ekspresinya serius, dan dia melihat mayat ibu kehampaan itu mengerut dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Darah binatang buas mengalir keluar dengan cepat. Keberadaan era sebelumnya benar-benar telah memperluas kekuatan pengorbanan mereka ke tempat ini. Dia tidak dapat menahan rasa merinding di sekujur tubuhnya. Bangkai besar induk binatang itu telah berubah menjadi kerangka besar di magma hanya dalam waktu singkat. Tidak lama kemudian, energi di kerangka itu juga telah habis dan runtuh. Hatinya hancur, dan dia segera terbang untuk menyerbu ke arah jasad kaisar tertinggi lainnya. Dia datang ke tempat lengan kaisar tertinggi terjatuh, dan di sana hanya tersisa tulang patah. Tulang-tulang kaisar tertinggi juga telah menghilang. Tidak ada daging atau darah sama sekali. Ekspresi Qin Mu serius saat dia mengangkat kepalanya untuk melihat air terjun darah di langit. Itu adalah tempat di mana darah suci kaisar tertinggi jatuh. Dia mengeksekusi seni teleportasi ilahinya, dan di saat berikutnya, dia melintasi 10.000 mil untuk muncul di tempat di mana air terjun darah telah jatuh. Pakaiannya berkibar tertiup angin, dan jubah di punggungnya berkibar saat ia perlahan mendarat di tanah. Tempat jatuhnya air terjun darah itu tidak membentuk danau atau lautan darah. Sebaliknya, tanahnya sangat bersih, tanpa sedikit pun jejak darah. Sepertinya istana leluhur memang tidak cocok menjadi medan perang. Qin Mu melihat sekeliling. Seluruh istana leluhur adalah altar pengorbanan bagi keberadaan era sebelumnya, gumamnya. Setiap kehidupan yang mati di sini akan menjadi persembahan bagi mereka untuk datang ke dunia ini dan era ini. Apakah gunung hitam besar masih dapat dipertahankan? Dia memikirkannya dengan saksama sejenak. Di seluruh istana leluhur, mungkin hanya ada 5 urat mineral yang bukan altar pengorbanan yang ada di zaman prasejarah. Hanya 5 urat mineral yang masih bisa tetap berdiri sendiri, dan tempat-tempat lainnya mungkin telah diserbu oleh kekuatan era sebelumnya. Ngomong-ngomong, setelah aku datang ke istana leluhur, selain 5 urat mineral,
aku tidak menemukan tulang di tempat lain. Baik tulang binatang raksasa maupun tulang pencipta, semuanya telah menghilang. Dia mengembuskan napas keruh. Awalnya dia mengira tulang-tulang sang pencipta dimakan oleh binatang void, tetapi sekarang setelah dipikir-pikir, mungkin itu bukan masalahnya. Terlepas apakah mereka manusia atau binatang, selama mereka memasuki istana leluhur, mereka akan menjadi persembahan kurban bagi keberadaan di era sebelumnya. Pengadilan leluhur setara dengan sebuah altar besar. Dengan kata lain, istana leluhur adalah piring makan yang besar. Orang-orang yang memasuki tempat ini semuanya adalah makanan di atas piring, menunggu makhluk prasejarah untuk menikmatinya.